Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas geologi batubara saya dari dosen pengampu Bapak Isman Saleh. Nah, jadi judul tugas geologi batubara pada kali ini yaitu dengan judul Genesa dan Lingkungan Pengendapan Batubara. Oke, lanjut ke slide pertama. Nah, jadi tujuan kita memahami genesa dan lingkungan pengendapan yaitu dengan informasi dari batu bara tersebut itu dapat menjadi dasar penting dalam menilai kualitas sebaran dan potensi ekonomi suatu endapan. Nah, dengan mengetahui bagaimana batu bara terbentuk dan lingkungan pengendapan apa yang ia diendapkan, geologi seorang geologi dapat memprediksi kontinuitas SIM, ketebalan lapisan, kandungan sulfur, kadar abu, hingga nilai kalor pada batu bara tersebut. Nah, pengetahuan ini juga membantu dalam menentukan strategi eksplorasi, interpretasi, sejarah geologi cekungan, serta perencanaan penambangan yang aman dan efisien. Nah, selain itu, pemahaman genesa dan lingkungan pengendapan memberikan gambaran mengenai proses paleoklimat dan dinamika sedimentasi yang mempengaruhi karakteristik batu bara saat ini. Dengan demikian, pemahaman tersebut tidak hanya berperan dalam aspek teknis eksplorasi, tetapi juga dalam evaluasi kelayakan ekonomi dan lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan proses paleoklimat ini seperti kita menginterpretasi kira-kira fosil-fosil apa saja yang terdapat dalam dalam pembentukan batu bara, dan juga kira-kira dalam jenis batu bara tersebut kira-kira uh, dia ini sudah terbentuknya sudah lama apa enggak. Nah, seperti dinamika sedimentasi juga bagaimana proses sedimentasi yang mempengaruhi karakteristik batu bara tiap jenisnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke slide 2. Genesa batu bara. Nah, jadi batu bara adalah sedimen padatan yang dapat terbakar berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Nah, itu menurut Anggayana pada tahun 2002. Pada tahun 2002. Ya. Nah, secara garis besar batu bara terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Jadi seperti mungkin fosil tadi, kemudian karbon untuk bahan mineralnya, dan kandungan hidrogen atau airnya. Nah, untuk menjadi batu bara ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh batuan dasar terbentuknya seperti gambut-gambut itu. Nah, tahapan tersebut yaitu tahapan pertama adalah terbentuknya gambut atau petrification. Jadi suatu uh, organisme atau fosil-fosil tumbuhan di mana dia ini akan mengalami proses perubahan kimia yang disebut biochemical qualification sehingga menjadi gambut. Kemudian tahap-tahap berikutnya adalah proses-proses terdirinya perubahan struktur kimia dan fisika pada endapan pembentukan batu bara atau biochemical qualification karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan sedikit tahap-tahap dari yang dimaksud ini. Nah, tahap-tahap ini kayak terdiri dari misal gambutnya ini mengalami proses tekanan atau kenaikan temperatur sehingga dia akan mengubah komposisi dari gambut ini seperti mungkin kadar hidrogennya yang pas di gambut mungkin 70%-an, kemudian lama kelamaan dia akan mengalami proses tekanan dan akan berubah menjadi mungkin jenis batu bara yang lain sehingga kadar dari karbonnya ini berubah atau kadar dari hidrogen atau airnya berubah. Kemudian lanjut. Nah, ini parameter dari genesa batu bara. Ada 6 parameter yang menentukan pembentukan batu bara, yaitu ada sumber vegetasi, posisi muka air tanah, penurunan yang terjadi bersamaan dengan pengendapan, penurunan yang terjadi setelah pengendapan, kendali lingkungan geoteknik,
endapan batu bara dan lingkungan endapan terbentuknya batu bara. Nah, model geologi untuk pengendapan batu bara menerangkan hubungan antara genesa batu bara dan batuan sekitarnya baik secara vertikal maupun lateral pada suatu cekungan pengendapan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu kutipan dari Diesel pada tahun 1992. Oke, lanjut. Jadi kemudian dereng batu bara. Nah, kan tadi ya saya sedikit jelaskan tadi. Saya jenis-jenis batu bara. Nah, yang pertama itu ada gambut. Nah, kenapa gambut saya kasih masuk di nomor 5 di sini? Karena gambut ini rank batu bara yang paling rendah. Jadi nilai karbonnya itu sangat rendah sehingga kadar air yang dimiliki dari gambut ini masih tinggi, sekitar 75%. Nah, ini nilai karbon yang terendah. Kemudian ada ketika gambut ini atau pit mengalami proses entah itu pressure, heat atau waktu sehingga dia kemudian terpadatkan, dia akan berubah menjadi lignit. Nah, lignit juga biasa disebut dengan brown coal, yaitu batu bara yang sangat lunak dan mengandung air 35 hingga 75% dari beratnya. Jadi misal beratnya 100, mungkin 100 kilo, nah mungkin kandungan airnya itu bisa 30 kilo sampai 75 kilo. Kemudian lignit juga merupakan batu bara geologis muda yang memiliki kandungan karbon terendah. Jadi dia nilai karbonnya 25 sampai 35% saja. Kemudian ketika dia mengalami lagi proses kenaikan pressure, heat, ataupun waktu, uh, dia akan berubah menjadi subbituminous. Nah, subbituminous mengandung sedikit sekali karbon dan banyak air. Nah, karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminous dengan karbon 3-45%. Kemudian ketika dia mengalami proses yang sama lagi, dia akan menjadi bituminous. Nah, bituminous ini mengandung 68-86% unsur karbon serta kadar air dari 8-10% dari beratnya. Nah, ini kira-kira kemudian ketika bituminous ini mengalami proses kenaikan temperatur, kemudian mengalami tekanan dan waktu yang begitu lama, dia akan berubah menjadi antrasit. Nah, ini mana antrasit ini batu bara dengan rank tertinggi. Jadi dia merupakan batu bara kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan atau luster metalik, mengandung antara 86 sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 20%. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada lingkungan pengendapan. Jadi lingkungan pengendapan batu bara adalah kondisi di mana tempat material organik terakumulasi. Jadi tumbuhan mati, jadi tumbuhan ini apa ya? Tumbuh di situ, mati di situ dan terawetkan di situ dalam kondisi jenuh air serta minum oksigen. Nah, ini yang paling apa ya? Yang paling harus dicatat dengan kata minim oksigen ini, dia ini syarat salah satu syarat untuk terbentuknya batu bara ini. Kemudian memungkinkan pembentukan, nah ini minum oksigen ini memungkinkan pembentukan gambut yang kemudian berkembang menjadi batu bara. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dari awal gambut hingga antrasit. Nah, lingkungan ini biasanya berupa kayak rawa, delta, rawa pesisir, floodplain atau dataran banjir, rawa danau yang stabil dalam jangka waktu lama sehingga bahan organik dapat tertumpuk secara kontinu tanpa mengalami degradasi oksidatif. Nah, karakteristik lingkungan ini sangat menentukan kualitas dan sebaran batu bara seperti ketebalan seam yang saya jelaskan di awal, kemudian kandungan mineral pengotor, kadar sulfur, serta kontinuitas lateral endapan. Nah, karena itu interpretasi lingkungan pengendapan menjadi dasar penting dalam eksplorasi batu bara dan rekonstruksi kondisi paleogeografi suatu cekungan. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan
terkait genesa dan lingkungan pengendapan dari batu bara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.